Nih tuh Bang Alam nempel teman-teman nih. Sekarang ini adalah hasil Artemia yang kita panen pakai produknya EG. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Rumah Cupang. Dan di video kali ini gue kedatangan tamu dari tim Aqualife. Aqualife tuh apa sih, Mbak? Aqualife itu distributornya EG Artemia. Oke. Jadi kita kesini rencana mau kunjungan, mau lihat-lihat rumah cupang, kemudian mau mau nanya-nanya tentang pakan. Di sini juga pakai EG Artemia ya? Pakai. Jadi waktu itu Aqualife tuh udah kerjasama sama kameramen nih, sama Bang Alam. Kita dikirimin produknya dan keterusan sampai sekarang kita pakai tuh. Oh gitu ya. Kita mau lihat di sini gimana pemakaian Artemianya untuk burayak cupang itu seperti apa kayak gitu. Siap. Boleh mau masuk langsung? Iya boleh. Ini ikan-ikannya kebanyakan ikan apa? Sekarang kita lagi banyak ikan-ikan warna-warni, multicolor Multicolor ya? Jenis-jenis koi lah, ada Nemo, ada kayak multicolor, Galaxy. Yang di sini yang udah siap dijual ya? Di sini ya, ini hampir semuanya udah siap jual di sini. Oh, iya. Usianya berapa aja? Kalau usia rata-rata 4 bulan ke atas. 4 bulan ke atas? Iya, karena kalau yang udah buat dijual kita rata-rata yang udah jadi aja warnanya. Jarang jual masih bahanan. Kalau untuk Artemia itu dipakainya untuk usia berapa aja? Kalau di sini pemakaian Artemia untuk maksimal banget 2 minggu ke bawah. Oh. Jadi buat habis netas 4 hari kita langsung kasih Artemia tuh. Pagi sore. Oh, kayak gitu. Lagi kultur Artemia juga? Lagi Mas, lagi. Setiap hari kita harus kultur, kalau enggak repot nanti. Oh, kulturnya tiap hari, tiap pagi atau pagi sore? Tiap hari, ada yang di jam pagi, ada yang di jam sore. Berarti dikasih makannya pagi sama sore gitu ya? Pagi sama sore ya. Oh, iya. Udah dijadwal semua. Sampai yang di toples kayak gini ya sama, bareng pagi sore. Oh, gitu. Oke, siap. Boleh langsung lihat? Boleh lah. Biasanya di sini kita kalau kultur. Kalau tekniknya masih sama sih kayak kita pakai Artemia merek lain. Kita mau digantung kayak gini. Sebenarnya kalau dari Aqualife sendiri rekomendasinya kayak gimana sih kalau kultur? Kalau kultur ya rekomendasinya kayak gini, open aerasi. Jadi kalau misalkan open aerasi ini kan nanti Artemia merata gitu. Sebenarnya Artemia itu aerasi itu bukan buat masak, bukan buat udara, tapi untuk gelombangnya gitu biar dia netes, biar dia cepat netes kayak gitu. Oh, nah sekarang saya mau nanya nih, Mbak. Iya. Faktor Artemia tuh biasanya banyak yang ngeluh nggak netes tuh apa sih sebenarnya? Kalau faktor Artemia itu banyak. Yang pertama itu penyimpanan. Nah, penyimpanannya kayak gini. Jadi disimpannya di luar terus ya? Iya. Dari pemakaian bulan apa? Bulan apa? 2 bulan, 3 bulan kemarin. 2 bulan. Adalah 2 bulan, 3 2 bulan bulan. nih. Oh iya. Kalau harusnya ini disimpannya di kulkas gitu, biar Artemianya stabil menetasnya. Tapi ini tetap bisa netes ya? Netes terus. Oh iya. Netes terus alhamdulillah. Kalau misalkan airnya ini komposisinya berapa? Kita nggak pernah ngitung-ngitung komposisi gitu malah, Mbak. Oh. Jadi airnya tingginya segini, garam ikan kayak segenggam. Udah ini kita taruh aja. Oh, nggak pakai sendok? Enggak, malah kita mah biasa langsung kita counting gitu. Oh iya. Kalau dari untuk prosedurnya itu, kalau cara pemakaiannya air itu 1 liter. Kalau misalkan air 1 liter, garam ikannya 2 sendok makan untuk air 1 liter. Terus Artemianya sekitar 2 sampai 3 gram. Itu sekitar setengah sendok makan lah. Kayak gitu. Oh, jadi ada takarannya lah. Iya, nah
kadang kalau nggak ditakar gitu kebanyakan garam atau kurang garam, nah itu bisa Ngaruh ya? bisa ngaruh karena salinitasnya bisa jadi lebih dari 30 ppt atau kurang dari 25 ppt. Nah bagusnya 25 sampai 30 ppt. Di 25 sampai 30 ppt itu takarannya ya segitu, yang 1 liter sama 2 sendok makan itu. Nah kalau misalkan setengah liter berarti ada 1 sendok makan garamnya. Kalau kelebihan kita naruh garam, bagus gak? Nah itu bikin gak netes kalau misalnya kelebihan. Oh, kelebihan dan kekurangan tuh bikin gak netes? Iya. Gue kalau jadi ada patokannya gini, jadi kita jadi Iya. Iya, jadi kan kalau misalkan gak netes kan kayak bikin apa sih, ngurayat jadi puasa gitu. Iya, bener. Misalkan. Atau enggak Bener. apa, rugi lah ya. kita udah capek-capek nih nyiapin, oh besok kita udah waktunya ngepanin. Tau-taunya pas panen lah Lah, nggak netes. masih cangkang semua. Oke. Nah sekarang Mbak datang ke sini selain mau review mau ngapain Mbak? Mau lihat ini netesnya dari jam berapa ya? Jam berapa malam? Sebelum asar Sebelum asar. Jam 2 kemarin. Iya. Duaan. Jam 2-an. Oh, berarti udah berapa sih sekarang? Ada sekitar 15 jaman mah ada kayaknya. 18. Iya. 18 jam. Tapi bener Mbak, saya pakai EG Artemia ini dibanding merek lain nih. Iya. Kadang 12 jam aja pernah udah netes ya Lam ya? Oh iya. Emang apa? Mulai netesnya itu di jam ke-12. Terus di peaknya puncak netesnya itu di jam ke-18 sampai 22. Itu namanya ketika netes itu namanya Insta1. Insta1 itu nutrisinya bagus banget buat burayak, larva kayak gitu. Kan Artemia juga nggak dipakai buat burayak doang ya. Bisa buat benur kayak bibit udang kayak gitu kan. Nah, itu bagusnya netesinya di jam ke-18 sampai 22. Oh, nah, ada yang mau saya tanya Mbak. Iya. Ini kan kadang kita diemin di sini kadang 1 sampai 2 hari. Mm, Dia bertambah besar, Pak. Benar nggak sih? iya. Benar kan ya? Iya, jadi Artemia itu bisa hidup kalau misalkan didiemin aja, maksudnya di aeratorin gitu Iya, ya. sama air garam. Itu bisa bertambah besar, tapi dia nutrisinya tuh agak kurang ya, karena nggak dikasih makan kan. Terus Oh. dia tumbuh besarnya itu karena nutrisi di dalam tubuhnya itu dipakai buat metabolismenya dia gitu. Ada step-stepnya kan, ketika yang pertama itu namanya ISA1, ISA2, kemudian udah dewasa kayak gitu. Oke, berarti makanya kalau mau buat anak cupang burayak yang baru lebih baik pas awal-awal panen ya. Iya, di jam ke-18 sampai 22. Mbak, tadi aku ngeliat Mbak bawa mikroskop, itu mau ngapain Mbak? Mau lihat di rumah cupang ini gimana penetasannya, kemudian lihat Artemia yang masih sebelum dipanen sama sesudah dipanen. Si produk EG ini Mbak. Iya. Jadi ini langsung kita serak aja. Iya, boleh dipakai pipet di sini. Pipetnya ada nggak? Ada pipet. Wah, teman-teman tuh, kita mau lihat pakai mikroskop gimana caranya ini Artemia sesudah dan sebelum dipanen nanti. Oh iya, tidak panen terus. Udah, Kelihatan nggak? coba cek Bang Alam. Wah, ini pindah ke sini, Mbak. Kemana? Itu tuh ke bawah. Emang. Maaf. Nah, kelihatan. Kelihatan. Iya, kelihatan ya. Ini mau kita apa ini, Mbak? Lihat Mau di langsung? mikroskop. Wis. Pertama kali dalam sejarah Bang Alam kita ngeliat Artemia lewat mikroskop. Karena kita tukang cupang yang barbar bisa dibilang. Tanpa takaran ya. Iya. Jadi berasa malu. Udah ya ini. Ini aja Lam, tuh lihat layarnya tuh. Iya. Ini masih ada cangkangnya. Kan belum dipanen tadi. Kayak alien ya. Iya. Ada sayapnya. Ini masih Instar1. Ini star 1 ukuran. Iya, ukuran kayak gini. Kayak Lucu banget. Lihat Lam, lebih dikit Lam. Oh gini. Iya, ini yang bulat-bulat ini cangkangnya. Oh yang bulat itu cangkang. Iya. Gitu.
Buat saya bah itu Microsoft. Kalau Lumayan. dilihat lebih dekat ke game ternyata lincah juga dia ya. Iya, lincah. Kalau misalkan dia udah gerakannya udah melambat itu udah kayak kekurangan oksigen. Nah nih sekalian nanya nih, si Artemia ini kan harus di air garam. Kalau dia di luar air garam masa hidupnya berapa lama? Kalau di luar air garam sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Kira-kira segitu kalau menurut teori mah ya. Makanya nggak boleh banyak tuh kalau ngasih makan, mati pasti langsung. Iya, takutnya mati. Tapi ada juga yang sampai besoknya tuh masih hidup lagi. Ada, saya pernah tuh. Yang Artemia ini berapa kali kita ya Bang Lam ya? Masih pada berenang sehat aja normal. Oh, udah itu padahal 1 hari gitu ya? Iya, udah 1 hari. Mungkin karena kita pakai garam ikan juga kali ya di wadahnya, jadi agak ada asin-asin. Oh iya benar. Oh iya, jadi EG Artemia ini selain bisa nempel di magnet, jadi itu namanya teknologi safe art ya. Ada teknologi defense juga. Jadi untuk menekan bakteri Artemia biar Artemia itu bisa hidup lebih lama kayak gitu. Oh. Iya, itu salah satu kelebihannya. Kalau misalkan bisa dilihat kalau misalkan habis panen itu Artemia EG ini bisa tahan sampai 1 jam di setelah panen kayak gitu. Oh, tuh. Lihat lagi Bang Lam tuh. Iya. Ini kalau di mikroskop ini ukuran berapa Mbak? Diperbesar. Kalau maksudnya ukuran Artemianya atau ini? Iya. Kalau Lensanya lensnya, gitu. kurang tahu sih. Tapi Coba ini lihat, masih Bang. kecil sih daripada kasok yang lain. Ini kita taruh sini. Ternyata yang atas banyak juga tuh. Dan tadi ngambil cuma 1 sedotan pipet doang ya Mbak? Iya, buat satu sendok pipet. Tuh buat temen-temen yang penasaran, Artemia kayak gitu tuh. Ini kayak kutu ya. Udang primitif. Oh iya, Artemia itu jenis udang. Udang primitif. Udang primitif. Iya, Artemia sp. Kan saya pernah ngeliat tuh Artemia yang gede, Artemia salina. Itu sebenarnya yang ini sama salina itu sama nggak sih? Sama. Oh, cuma itu ukuran besarnya. Ukuran Oh. dewasanya itu sekitar 2 cm. Kalau yang ini ukuran sekitar 4 mikron. Nah, aku mau nanya lagi nih, Pak. Iya. Ini kan dia kecil nih. Ini bisa kita rawat, bisa kita gedein nggak nih? Bisa digedein. Caranya gimana? Mau dikasih tahu nggak? Kalau dari aquarium sendiri sih belum pernah ya. Belum pernah. Cuman pernah baca-baca aja sama lihat di YouTube kayak gitu. Untuk ngegedeinnya sih paling pakai air asin berapa ppt gitu, lebih dari 30 ppt, kemudian di air yang bergelombang kayak gitu. Terus dikasih aerator. Terus dikasih makan spirulina biasanya, tepung-tepungan kayak gitu. Soalnya dulu pernah kita emang iseng kayak di satu wadah kita taruh, jadi gede. Jadi gede, tapi nggak dikasih makan. Waktu itu ada spirulina powdernya. Oh, jadi gede sampai bertelur lagi nggak? Enggak dah, tapi pernah sih sampai keluar ada yang kecil-kecil lagi. Pernah. Oh, tapi sekarang udah nggak pakai. Enggak, karena ngerawat ikannya udah capek. Ini abis ini kita mau apa lagi nih, Pak? Panen aja versi Langsung? ini rumah cupang. Oke, siap. Nih, kita pakai Angkat aja ini. Magic Jadi stick. temen-temen, gue sekarang udah nggak pakai yang merek lain Artemianya. Sekarang udah hampir 2 bulanan pakai yang dari produknya Aqualife, EG Artemia. Ini unik sih gue bilang. Jadi dia cangkangnya nempel di magnet ini ya Mbak? Iya, magnet. Di sini magnet, sini ada selongsong kabelnya gitu. Jadi gunanya apa untuk selongsong kabel ini? Supaya kan kalau magnet terus-terusan kena air itu bisa berkarat ya. Oh iya benar. Nah, ini biar terlindungi dari dari air gitu. korosi Jadi gitu ya. jadi biar tetap awet gitu untuk pemakaian lama. Dan aku pernah pakai nih Mbak ya, Iya. pakai produk lain. Coba nggak bisa ternyata. Iya, karena produk lain itu istilahnya Artemia konvensional ya. Artemia konvensional itu belum ada teknologi safe artnya, jadi kayak Artemia biasa, jadi nggak bisa nempel gitu. Teknologi safe art itu dari apa sih? Telur Artemia yang di coating sama Fe. Jadi dia bisa nempel di magnet tuh. Nggak perlu ngerti temen-temen.
Yang penting beli. Iya. Ini belinya di mana kalau mau beli? Kalau beli di Aqualife Instagram. di Instagram ada aqualife_id. ID. Terus kita juga ada di marketplace. Terus kita juga udah ada beberapa reseller. Heeh. Nanti tinggal di ini aja sih, di Oke, siap, kontak siap, siap. aja di IG gitu. Kita langsung panen aja Bang Alam. Nggak ngerti pasti teman-teman nih FE segala macem. Satu. Wah, kita siapin wadah Toples. dulu. Toples, bentar. Nah, ini artinya Bang Alam. Wah, kita nggak ada pernah pengalaman gagal panen sih pakai Artemia ini. Kalau yang merek sebelumnya ada aja. Kadang kita netesin banyak banget, nggak netes, Mbak. Kadang netesnya kayak cuma 30%. Kan nyesek kita Iya. nge-breed 10 pasang ya Artemia dikit. Akhirnya saya beli. Oh, jadi itu ya apa sih? Burayaknya pada puasa gitu ya? Tapi di sini untuk ada yang jual, Mbak. Ada yang jual Artemia hidup. Oh, Tapi kan masa kita punya jadi beli. iya. Nah, ini kayak gitu teman-teman nih. Jadi biasanya kalau kita pakai merek lain, kan kita diemin dulu nih, matiin aerator, nanti Artemia yang hidup ngumpul di bawah semua tuh. Cangkangnya ke atas. Baru disifonin. Baru kita ini tinggal kita ini doang, Mbak. Sekarang ini nih masih kayak gitu tuh Bang Alam tuh. Masih kecampur-campur, kita udah nggak usah takut nih. Kita tinggal colok aja nih ke magnetnya. Habis itu langsung kita panen. Jadi nggak takut kita Bang Alam. Terus kalau misalkan Artemia lain kan masih ada nyampur cangkangnya gitu ya? Bener. Kalau pengaruh cangkang buat burayak itu biasanya Nah, ada ininya nggak sih? bentar Mbak, aku jelasin dulu ya. Nah, ini kalau mau panen kayak gini nih, agak ditaikin ke atas. Iya, jadi ini namanya elevasi. Elevasi. Nanti Apa tuh elevasi, Mbak? kayak apa sih gerakan sudut ke atas gitu loh. Ah. Nah, itu gunanya Untuk biar memperlambat laju air kali ya. Laju air. Nah, nanti biar dia lama-lama nempel di cangkang, nempel di magnet cangkangnya gitu. Nah, untuk jawab pertanyaan Mbak tadi masalah cangkang, Iya. sebenarnya kalau bagi saya nggak pernah ngalamin bahaya sih buat burayak cangkangnya, karena burayak juga kadang makan cangkang keras dikeluarin lagi dari mulutnya. Iya. Cuma yang jadi permasalahan kalau kebanyakan cangkang wadahnya kotor banget, Mbak, nggak enak banget dilihatnya. Iya benar ya. Tuh simple teman-teman. Jadi kita setiap panen nggak perlu nungguin berhenti dulu mesinnya. Ini ditaruh juga bisa kok. Mana? Ini bisa ditaruh di sini gini. Nah, ini kayak gini, di sini gitu. Oh gini Iya, jadi nggak perlu dipegang. nggak apa-apa biar saya ada kerjaan. Kan di sini nih kan masih ada nih Oh, iya. kabelnya di sini. Nah, Ah. kita punya tips buat dia ke bawah semuanya. Ah. Ini dikasih air, Hah? dikasih air tawar sedikit aja. Nanti Oh. bakalan kedorong semua, bisa untuk- kepanen semua. Oke. Mbak tolong matiin Mbak. Ya maaf Pak nyuruh-nyuruh. Oh iya benar. Nah, ini kan di sini udah bersih nih. Udah sih. Ini nggak kepikiran kita mah ya Lang. Bisa 100% panennya berarti hasilnya. Nah, Paling sisa cangkangnya aja. bener. Nah sekarang pasti teman-teman penasaran nih cangkangnya gimana Bang? Nih sebelum kita lihat panennya, kita lihat cangkangnya nih. Tuh Bang Alam, nempel. Gue juga tadinya nggak percaya ya, bingung. Tapi nempel loh. Nah tuh. Nah ini bersihnya juga gampang ya Mbak? Gampang dicuci. Ini aja boleh pakai- disiram air aja gitu kan ya? Iya, siram air aja. Tuh Bang Alam, nggak susah lagi sekarang main burayak. Bersih lagi, udah. Bisa buat besok lagi. Bisa buat besok lagi. Nah, kalau teman-teman yang biasa pakai Artemia, ini harus kita udah bikin lagi nih, kultur lagi. Tapi sekarang kita mau lihat ini nih yang baru dipanen. Nih Bang Alam. Wis, maksimal ini bisa dibilang tingkat keberhasilannya hampir 100% dan juga aman. Cangkang yang ikut dikit banget.
Tuh, nah ini sekalian aja nih kita kasih makan buat buraya kita yang baru. Nah, Mbak, aku mau nanya nih. Ini kan air asin. Kalau di sini biasanya pemakaian Artemia yang habis dipanen ini kita saring lagi pakai air biasa, dibilas bahasanya. Oh, dibilas. Itu nggak apa-apa tuh sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu sih, cuman Nggak perlu. kalau misalkan dibilas nggak apa-apa. Soalnya ini mah pengalaman aku ya. Iya. Pernah Artemia ini cuma kita saring di saringan, nggak dibilas. Mungkin karena asin kali ya. Iya. Pada mati burayakan. Oh, kebanyakan kali biasanya. Enggak juga sih, kayak biasa aja. Itu sebelumnya disaring dulu atau? Iya, kita saring doang nih. Jadi tinggal Artemianya, tapi kita nggak bilasin. Oh. Itu sih pengalaman saya. Nah, Iya. Nggak masalah sih kalau dibilas juga. nah nih teman-teman nih. Aduh. Mau lihat Artemianya di mikroskop? Oh, boleh Ambil Mbak? dulu. Boleh Mbak? Kita lihat lagi. Tadi kan masih ada cangkang ya? Iya, tadi yang masih ada cangkang. Sekarang yang udah nggak ada ya. Mbak tahu nggak Mbak Artemia betina sama jantan bedanya? Kayaknya nggak ada ini. Buat netizen. Oh. Coba Bang Alam tuh. Pagi-pagi kita kedatangan mikroskop. Nih, teman-teman nih. Sekarang ini adalah hasil Artemia yang kita panen. Pakai produknya EG. Produknya EG Aqualife namanya ya? EG Artemia EG dari Artemia Aqualife. dari Aqualife tuh. Dia hampir bisa dibilang 90% lebih dia cangkangnya nggak ikut. Paling 1-2 doang bisa dihitung. Tapi kalau emang pemakaiannya bener bisa 100% ya, Mbak? Iya, Gak bisa ikut cangkang 100%. sama sekali. Iya. Kalau misalkan masih kurang puas, misalkan bisa dipanen 2 kali gitu. Oh, diulang lagi. Diulang. Misalkan ini kita habis panen. Terus kita tuang lagi ulang bisa. Iya, bisa. Hmm. Gitu. Jadi biar kalau pengen benar-benar bersih dari cangkang kayak gitu. Tapi sih kalau aku pribadi ya sebagai pemain cupang, dikit banget yang ikut cangkang itu udah wah bersyukur banget sih. Oh. Biasanya kan kita kayak kalau pakai produk yang lain nunggu dulu. Kadang malah habis kita panen matiin kita tinggal kemana-mana dulu, baru nanti kumpul kan tuh di bawah Iya. Artemianya, baru kita panen. Tapi tetap yang namanya cangkang itu selalu banyak yang ikut. Iya, benar-benar. Kalau ini kan kita lebih simpel teman-teman, jadi kita nggak perlu panik lagi nanti. Kalau kita buru-buru waktu panen, ada magnet nih. Iya. Nah, kalau untuk harga Mbak, dikasih tahu nggak sih ini buat teman-teman? Kalau untuk harga Ada paketan nggak sih? ada. Kalau untuk harga sih kita yang ecerannya itu yang kemasan kaleng isi 425 gram itu 710.000. Nah, untuk yang kemasan botol, repack botol itu 42,5 gram itu 80.000. 80.000 untuk Artemianya. Untuk Artemia. Kalau untuk si magnetnya? Si magnetnya ini kalau untuk magnetnya itu kan kita ada beberapa macam. Nah, kebetulan kita bawa yang ini yang Magic Pipe tadi. Pakai kemasan yang kayak gini. Ini harganya yang warna hitam ini 160.000. Kalau untuk yang warna putih 150.000. Oh, beda. Bentar. Beda warna, beda harga. Iya. Kenapa? Ininya dari bahan pipanya. Kalau yang hitam ini pakai pipa conduit high quality. Kalau yang ini pakai pipa Bercika. PVC. Mengalir sampai jauh. Oh, jadi ini berapa tadi harganya? 150, 150? yang ini 160. 160. Iya, kalau beli yang paketan itu bisa dapat diskon lagi. Yang paketan Paketan Artemia, tuh maksudnya? Artemia sama separatornya aja. Oh, ini apa namanya tadi, Pak? Magic Pipe. Oh, Magic Pipe. Kalau separator itu apaan sih? Kalau separator itu kayak pemisah cangkang sama Artemia, itu namanya separator. Nah, kita tuh ada beberapa jenis gitu. Ada yang mini stick namanya, terus handmade, sama ini yang Magic Pipe ini. Kayak gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih, Mbak. Iya. Si Artemia ini
udah dipanen, udah kita taruh wadah, Ya. masih di air garam tanpa aerasi, bisa bertahan berapa lama? Kalau di wadah kayak gini ya, bisa bertahan sampai 1 jam sih. 1 jam? Ya, pernah nyoba itu 1 jam lebih lah. Tapi kalau di wadah yang kayak lebar gitu loh, Oh, agak besar? bukan besar, lebar. Lebar? Wadah lebar kayak gitu, terus dengan kapasitas airnya rada Pendek. tingginya pendek, itu bisa sampai sehari juga bisa. Sehari? Bisa. Kayak gitu. Oh, berarti kalau dia pakai aerator bisa lebih lama berarti ya? Kalau pakai aerator bisa, iya bisa lebih lama. Tanpa dikasih makan dia bisa berapa lama tuh, Mbak? Pakai aerator? Pakai aerator sih sekitar 4 harian. 4 hari? 4 hari, iya. Cuma permasalahannya jadi gede tuh, udah nggak bisa buat burayak semingguan tuh. Iya, nah ini tips nyimpan artemia yang udah ditetesan itu bisa disimpan di kulkas. Jadi disimpan di kulkas itu masukin aja ke plastik, udah gitu disimpan itu bisa tahan sampai 6 hari. Nah ketika dikasih makan ke buraya gitu ukurannya bakalan tetap sama seperti ini. Jadi kayak Hidup kita taruh kulkas. iya, jadi taruh kulkas. Baru tahu lagi tuh teman-teman ilmunya. Iya, jadi apa sih? Kalau misalkan jadi kayak masukin di kulkas itu kayak metabolisme artemia itu berhenti gitu kan, kayak dia tuh pingsan. Tapi dia hidup sebenarnya tetap. Iya, tetap hidup, tapi kayak pingsan gitu. Ketika dikeluarin kulkas dia bakalan hidup lagi. Oke. Nah, wadah yang untuk setelah disimpan di kulkas itu wadahnya ya agak lebar gitu. Oke, tuh. Jadi teman-teman nanti gue bakal taruh nih di deskripsi link dari Instagram Aqualife. Terus sama nomor WhatsApp kali ya? Enggak? Boleh. Iya, nanti semua Oke, ada bakal ada di deskripsi. Jadi langsung order aja nih. Ini rekomendasi dari gua, bukan karena ini peres, bukan. Tapi karena emang gua udah pakai produk ini dan enak banget sih, gampang banget. Sekarang lu nggak perlu capek-capek panen artemia, nungguin lagi terus pakai. Biasanya ada tuh Mbak serokan pemisah cangkang sama Iya. Yang dua itu. Iya, tapi saya pakai nyangkut semua. Artemia sama cangkangnya itu Nyangkut, jadi yang kepisah dikit banget. Tapi kalau ini udah simple ya. Jadi terima kasih nih buat mau Lydia. Mbak Maulidia dari tim Aqualife bersama Bang Alam dan semua teman-teman. Tonton video ini baik-baik, jangan di skip-skip biar ilmunya dapet. Terima kasih semuanya dan mohon maaf nih Mbak kalau banyak nanya. Nggak apa-apa dong. Pertama kalinya nih pakar yang lebih ngerti artemia datang nih. Jadi kita nggak asal-asalan lagi kan, nanti nggak ada alasan lagi gagal panen, terus kok buah kultur nggak jadi udah 2 hari. Ada loh Mbak, banyak pada nanya ke saya kayak gitu. Saya jawabnya apa? Hanya penjualnya Mas, dia lebih ngerti. Iya. Kita Oke, juga ini ya. open konsultasi juga gitu. Oh, bisa konsultasi. Bisa, Udah dah, kalau pokoknya nanya-nanya. langsung aja teman-teman ke Instagram Aqualife_ID. Terima kasih semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata kita ucapnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Jepang Indonesia.